Baik, Bapak Kepala, apakah kita bisa segera memulai kegiatan siang hari ini? Silakan Bu Zara. Oh, baik, terima kasih Bapak untuk menyingkat waktu Bu Halimah, Bu Lipur. Kita akan memulai kegiatan siaran teras kepegawaian, tempat edukasi dan ruang aspirasi seputar kepegawaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu berkah dalam. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita dapat berjumpa pada kegiatan perdana Teras Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, tempat edukasi dan ruang aspirasi seputar kepegawaian tahun 2026, dan kegiatan ini merupakan kegiatan perdana dari kepegawaian Bu Halimah, dari Subak Tata Usaha Kepegawaian dalam hal ini oleh analis SDM, aparatur ahli media dan ahli muda ya, Ibu Lipur. Oh, ahli pertama Ibu Lipur dari Bu Halimah. Baik, terima kasih. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Haji Ahmad Sidki, SPSI Master of Engineering, yang siang hari ini telah bergabung. Selamat siang Bapak. Dan nanti tentunya akan memberikan pengarahan untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Kemudian yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha beserta Bapak Ibu Kepala Seksi Penyelenggara, yang kami hormati seluruh pejabat struktural, fungsional, dan seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang sangat kami banggakan. Sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya langsung saja ya, karena waktu kita tidak terlalu panjang ya, dan ini di bulan Ramadan. Tentunya kita langsung bincang, atau biar Bapak dulu yang memberikan sambutan. Baiklah, kita mohonkan sambutan arahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta terkait podcast Teras Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta kepada beliau Bapak Haji Ahmad Sidki. Waktu disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Yang kami hormati para kasih di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang kami hormati para kepala KUA, para kepala madrasah, para pengawas madrasah maupun pengawas pendidikan agama yang ada di Kota Yogyakarta, yang kami banggakan rekan-rekan dari kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang mana pada siang hari ini akan meluncing teras suatu inovasi terkait dengan urusan kepegawaian yang ada di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan yang kami hormati seluruh peserta Zoom kegiatan teras tempat edukasi dan ruang aspirasi seputar kepegawaian di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini di sela-sela kesibukan kita, kita masih diperkenankan untuk bersilaturahmi walaupun melalui kanal Zoom meeting, yang mana kegiatan ini nantinya akan mengenalkan berbagai inovasi layanan yang ada di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan alhamdulillah siang ini rekan-rekan dari kepegawaian mempunyai inovasi baru terkait dengan edukasi maupun ruang aspirasi seputar kepegawaian, yang mana ini nanti saya yakin akan lebih mendekatkan lagi rekan-rekan kepegawaian atas layanan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Tidak lupa selawat serta salam juga senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok pada yaumil akhir.
Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah siang ini kita dapat berjumpa kembali melalui eh, kanal Zoom meeting, yang mana pada siang ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat lagi apa itu teras kepegawaian. Ini perlu kami apresiasi bahwa saat ini rekan-rekan dari kepegawaian ini membuat sebuah inovasi yang mana inovasi ini dikhususkan atau diprioritaskan bagi seluruh pegawai yang ada di Kementerian Agama Kota Yogyakarta terkait dengan administrasi kepegawaian dan yang lainnya, yang mana ini nantinya akan bersinggungan dengan tata kelola administrasi dari kepegawaian Bapak Ibu semua. Tentu banyak hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan, masih menjadi ganjalan dan lain sebagainya terkait dengan tata kelola kepegawaian dari Bapak Ibu semua. Dan insya Allah di forum seperti inilah nanti akan dibuka forum konsultasi, forum komunikasi dan lain sebagainya, yang mana urusan kepegawaian dari Bapak Ibu semua bisa langsung disampaikan, bisa langsung dikonsultasikan kepada rekan-rekan dari Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Bapak Ibu mungkin mau menanyakan terkait dengan kenaikan pangkat, bagaimana prosesnya. Bapak Ibu mau menanyakan terkait dengan SKP. Bapak Ibu mau menanyakan terkait dengan presensi dan lain sebagainya. Ini nanti semua bisa kita bahas, bisa Bapak Ibu tanyakan melalui inovasi teras kepegawaian ini. Memang di dalam membangun zona integritas, kita tidak henti-hentinya untuk melakukan layanan-layanan kepada siapapun itu, termasuk di dalamnya kepada internal kita di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan Alhamdulillah pada siang ini, rekan-rekan dari kepegawaian memulai inovasi layanannya dengan menamakan inovasi ini inovasi teras kepegawaian atau tempat edukasi dan ruang aspirasi seputar kepegawaian, yang mana sesuai dengan judulnya bahwa forum ini adalah tempat edukasi yang mana nantinya kita akan mendengar berbagai edukasi dari kepegawaian terkait dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, dan edukasi terkait informasi-informasi yang harus kita pahami dan harus kita jalankan sebagai seorang ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan ini juga menjadi ruang aspirasi terkait dengan mungkin apa yang perlu kita diskusikan, apa yang mungkin perlu Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu tanyakan terkait dengan tata kelola kepegawaian, administrasi kepegawaian yang ada di Kementerian Agama Kota Yogyakarta, seperti tadi yang saya sampaikan, proses kenaikan pangkat dan lain sebagainya, presensi dan lain sebagainya. Ini nanti bisa Bapak Ibu sampaikan pada forum Zoom seperti ini. Dan sekali lagi kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang sudah memulai inovasi layanannya kepada jajaran Kementerian Agama Kota Yogyakarta, dan kami berharap forum ini nantinya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Bapak Ibu semua, sehingga nantinya urusan-urusan kepegawaian terkait dengan status Bapak Ibu semua bisa disampaikan di sini, bisa disalurkan di sini, apa yang mungkin belum paham, apa yang harus ditanyakan dan lain sebagainya, bisa dicurahkan pada forum Zoom teras kepegawaian pada siang hari, dan mungkin akan berlangsung setiap berapa bulan, minggu sekali, Bulan. Bu, Bisa saja. rencana. 1 bulan sekali Bapak rencananya. 1 bulan sekali rencana, insya Allah 1 bulan sekali teras kepegawaian, rekan-rekan kepegawaian akan menyapa Bapak Ibu melalui kanal Zoom, agar nantinya seluruh proses kepegawaian, tata kelolaan di dalamnya ini bisa berlangsung dengan baik. Demikian saya rasa mukadimah dari pertemuan kita pada siang hari ini, dan marilah pertemuan kita pada siang hari ini bagi yang beragama Muslim
kita buka bersama dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Kantor yang telah membuka kegiatan pada siang hari ini. Baik, tentu saja ada dua narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama Ibu Halimah Trisayuni dan yang kedua Ibu Lipursari ya. Dua-duanya semua analis SDM di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang nanti pada topik kali ini adalah tentang kenaikan pangkat pegawai. Tentunya untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang masih bisa naik pangkatnya ya, kecuali saya ya. Ini kaum pentokers ya. Bisa, Mbak. Ya ya, masih bisa. Oke, baik. Mungkin pertanyaan saya satu dulu ya Ibu tentang apa itu teras kepegawaian Ibu. Jadi teras kepegawaian, kenapa ini bisa diluncurkan terkait teras kepegawaian ini? Silakan Bu Halimah. Ya. Ya. Ya, terima kasih banget Mbak Zahara. Yosef Bapak ya, pertama kali kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Kantor ya dan Bapak Kasubag Tata Usaha yang telah memfasilitasi kita tim kepegawaian Subag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk apa ya menyediakan waktu di podcast ini ya untuk memfasilitasi kami. Sebentar ini kami memiliki keinginan sebenarnya sudah lama dengan banyaknya permasalahan-permasalahan teman-teman yang melayani eh, apa ya urusan-urusan kepegawaian, apakah itu kenaikan pangkat, pensiun, apakah itu usulan satya lencana dan segala macam urusan yang lain, itu banyak kendala-kendala di mana teman-teman eh, dengan kesibukan masing-masing itu kan sulit untuk kita bisa datang ke kantor, menyempatkan waktu, apalagi di era digitalisasi seperti ini kita sudah diajarkan dalam kondisi COVID kemarin di mana setiap urusan dan setiap layanan itu tidak harus tatap muka, bisa dilalui dengan secara online. Untuk itulah kita sebenarnya pengen sekali bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan atau memberi apa ya Mbak ya, memberi edukasi yang menyampaikan informasi-informasi dari kepegawaian dan mengangkat masalah-masalah yang banyak sering terjadi kendala di lapangan dalam urusan layanan kepegawaian itu bisa tersampaikan ke semua orang, tidak kita TikTok satu-satu, one by one dengan WA itu ternyata banyak mengganggu. Pertama, mengganggu waktunya. Tidak semuanya bisa kita layani satu persatu. Kemudian informasinya ya mungkin ketidakpahaman juga, mungkin misinformasi. Akhirnya, kenapa kita tidak buka aja yang gimana caranya kita, apakah itu kepegawaian menyapa atau apalah Ya, namanya. sudah lama ya kepengen itu Yes, ya. lama sekali kita pengen ini ada podcast bisa nggak ya kita Ya. manfaatkan gitu loh. Akhirnya kemarin akhirnya ini ya dengan setelah ada perubahan kebijakan di layanan kenaikan pangkat di mana di situ nanti ada sebulan sekali di situ kita baru merasakan ternyata ini kita butuh sekali kita share apa ya kegiatan Informasinya ya. informasi ini secara langsung dan bertahap. Nanti mungkin banyak urusan kepegawaian itu tidak hanya kenaikan pangkat, banyak sekali yang lain seperti Pak Kepala Kantor tadi tuturkan ada presensi, ada masalah Cuti. cuti, disiplin dan lain-lain banyak Iya. sekali di situ. Nanti kita akan insya Allah rencananya teras ini kan depan rumah ya, depan rumah dari kantor ini yang kita harapkan disitulah di depan ini kepegawaian nanti akan bersuara di situ, memberikan informasi, edukasi, memberikan coaching dan di situ ajang konsultasi atau aspirasi tadi itu tadi akhirnya ketemulah kata-kata teras itu tadi Teras, Mbak oh Zahara teras begitu. Kenapa kepegawaian. jadi teras gitu ya? Sip. Mungkin seperti di kota Yogyakarta ada teras Malioboro gitu ya? Izin menambahkan Mbak Zahra, Ya, Iya. apa? terkait dengan nama teras ini kan biasanya kita di teras tuh ngobrol-ngobrol Oh santai ya, begitu ya. ngobrol-ngobrol santai sama keluarga, ngopi-ngopi, Ya. terus. Ini Tapi nggak di pakai situ kopi nggak sekarang? ada di belakang. Oh iya.
Nah, di situ kan biasanya di obrolan santai itu kan Semua keluar obrolan-obrolan yang Oh bermanfaat, iya, obrolan-obrolan yang nantinya mungkin apa ya, jadi ada solusi inspirasi, ya, inspirasi ya, maupun solusi atas ya, permasalahan. Nah, harapan kita juga di tengah ngobrol-ngobrol santai ini kita dapat manfaat dari kegiatan ini, belajar ya. bareng karena kita kan teras itu kan tempat edukasi. Nah, di Hmm. situ kan kita belajar bareng, juga ruang aspirasi. Nah, nanti kan tempat kita semua menyuarakan aspirasi kita terkait Curhat, dengan curhat ya. curhat. Aspirasi itu bahasa Oh, kerennya ya kan? Bahasa bahasa gaulnya. gaulnya curhat. Oke, Ya, ya, jadi oke seputar seperti itu. kepegawaian. Mungkin seperti itu ya, Bu Halimah. Oke, baik. Dan temanya sekarang ini tentang kenaikan kenaikan pangkat. pangkat, Oke. tema dananya kita ambil Oh, kenaikan baik. pangkat. Tentang kenaikan pangkat. Jadi langsung saja cus, Bu Halimah. Kenaikan pangkat. Silakan, Bu Halimah. Iya, Iya. betul, Mbak Zahra. Iya. Di sini kita sifatnya ini ya hanya saling sharing, tidak nggak usah kaku-kaku banget gitu loh, tidak Heeh. seperti diklat atau apa tidak Nah, ya. tapi nggak apa-apa, semi diklat juga boleh. Kan ada Sertifikat, oh, iya, sertifikat. Kita sertifikat. hanya mengingatkan kembali, Oh intinya ya, mengingatkan kembali karena teman-teman ASN kan semuanya sudah tahu pernah membaca, paham iya, juga karena regulasi begitu dituangkan itu kan terbuka ya di iya. mana saja di searching atau apa itu di secara online sudah langsung muncul. Apalagi kita di paparan depan itu ya suka ya dari BKN dari mana tuh selalu muncul. Tinggal kitanya mau membaca atau tidak. Nah, C. betul. C. Terima kasih Mbak Zara. Mungkin bisa di Share screen set ya? screen Ya, PowerPoint. Oh, PowerPoint-nya. oke. Wah, ini ada 96 yang mengikuti, partisipannya 96. Semoga nanti tambah ini tambah banyak. Ada presensinya juga ya? Ada. Ya, pakai presensi. Di full screen. Full screen, wes. Mantap. Kenaikan pangkat. Bagi yang bisa naik pangkat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor, kemudian yang terhormat juga Bapak Kasubag Tata Usaha yang telah memfasilitasi ruang podcast untuk tim kepegawaian sub bagian tata usaha Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional serta teman-teman pelaksana di seluruh lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang kami banggakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang, ya. Maaf ya suaranya mungkin banyak di mute ya, tidak bisa ini karena ini jam-jam rawan. Ya. Di sini tema pertama kami di tim kepegawaian sub bagian tata usaha adalah tentang kenaikan pangkat. Kenapa kami angkat kenaikan pangkat sebagai tema pertama? Karena di regulasi yang terbaru kita, mungkin bisa lanjut ya Pak. Di, di pertama kali kita lihat dasar hukumnya apa di kenaikan pangkat ini ya. Ya. Sebenarnya dasar hukumnya manajemen kepegawaian itu ada di dua kitab suci. Kitab Jadi suci. kitab sucinya ASN itu bukan kitab suci kepegawaian, itu bukan kitab sucinya orang-orang yang bekerja di bagian kepegawaian, tapi ini adalah kitab sucinya aparatur sipil negara yang ada di Kementerian Agama dan di Indonesia ya seluruhnya terutama di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yaitu adalah Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 20 tahun 2024 ya, Lipur ya, 23 ya. Ini tidak saya cantumkan. Kemudian adalah Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Begitu juga tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini kita cantumkan dasarnya adalah Peraturan Menpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kenapa kita angkat di sini adalah jabatan fungsional? Karena dari regulasi kebijakan yang baru tentang kenaikan pangkat ini, di mana kenaikan pangkat ada beberapa kali perubahan, periodisasi usulannya, di situ banyak lebih diperuntukkan bagi jabatan fungsional. Karena memang beberapa persen itu jabatan fungsional itu lebih banyak di pemerintahan kita itu eh, apa dia ya
lebih besar ya, kerucut ke atas ya. Jadi lebih kecil jabatan struktural kaya fungsi. Jadi di situ lebih besar jabatan fungsional yang kita cantumkan di sini urgensinya adalah untuk jabatan fungsional yaitu Permenpan nomor 1 tahun 2023, kemudian peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 sebagai juklaknya. Untuk itu adalah kitab sucinya bagi pejabat fungsional. Itu mereka harus setidaknya pernah membaca dua peraturan itu. Kemudian kebijakan yang terbaru adalah peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 4 tahun 2025. Ini menggantikan peraturan BKN nomor 4 tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS. Kemudian nomor 4 adalah surat Kepala Badan Kepegawaian tentang penjelasan atas periodisasi kenaikan pangkat PNS. Apa perubahannya di situ yang paling urgent, yaitu periodisasi. Di awal kita tahu dulu mungkin yang angkatan pegawai lama, angkatan tahun 90, tahun 2000, itu mengenal kenaikan pangkat itu ada dua periode, yaitu ada di periode April. April dan Oktober. Kemudian dengan Perka BKN nomor 4 tahun 2023 itu dimajukan lagi setelah kita memakai sistem kinerja di tahun 2023. Kemudian untuk fungsional dikenal dengan angka kredit konversi dari nilai kinerja itu akhirnya dimajukan lagi. Dari dua periode itu ditingkatkan lagi menjadi 2 bulanan. Setiap 2 bulanan pegawai fungsional itu bisa mengajukan kenaikan pangkat bila telah memenuhi syarat, 2 bulan. yaitu setiap bulan genap Bulan genap. di bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, eh, Desember. Setelah itu dirasa itu masih kurang juga karena kita juga di kinerja itu memakai sistem kinerja penghitungan bulanan. Di kita masih triwulanan ya, tapi di beberapa instansi sebenarnya Menpan nanti ke depannya itu kinerja itu akan dilaporkan tiap bulan. Oleh karena itu pemerintah membuka sebesar-besarnya bagi ASN untuk mengembangkan karirnya, di mana dia ada kesempatan di situ dia bisa segera meraih karirnya. Salah satunya yaitu tadi, bila dia terhambat atau dia telah memiliki kecukupan persyaratan, salah satunya angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat atau untuk kenaikan jabatan, itu bisa segera diraih, tidak menunggu lagi tahun depan tapi bisa langsung setiap bulan. Itulah di Perka BKN nomor 4 tahun 2025 kebijakan terbaru yang baru saja muncul belum ada 1 tahun ini. Itu kenaikan pangkat pegawai negeri sipil itu bisa selama 12 kali. Jadi setiap bulan itu pegawai itu sudah bisa Mbak Zahara untuk usul kenaikan pangkat. Bila dia angka kreditnya belum cukup, cukupnya di bulan Maret misalnya, dia sudah bisa mengajukan di bulan berikutnya di saat angka kreditnya cukup. Atau bila ada pegawai negeri, dia kekurangan persyaratan, mungkin saat dia melengkapi berkas, syaratnya kurang, akhirnya dia tidak memenuhi syarat atau BTS ya Mbak ya, berkas tidak sempurna, Sesuai. tidak sesuai. Nah, itu dia tidak harus menunggu tahun depan lagi. Kalau dulu kan kita tunggu tahun depan ya. Sekarang bulan April 2025 misalnya, ternyata syarat saya tidak memenuhi, ada berkas yang kurang atau yang keliru. Kita harus nunggu tahun depan lagi nih, per April lagi tahun besok, atau per Oktober, nunggu 6 bulan lagi kita baru usul. Sekarang tidak diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk setiap ASN untuk meningkatkan karirnya, untuk mengembangkan, otomatis kan karir meningkat, kesejahteraan juga akan mengikuti. Jadi diberi kesempatan sebesar-besarnya. Selanjutnya mungkin ini selanjutnya adalah kilas apa ya? Sekedar mengingatkan saja, mungkin teman-teman semua sudah tahu, Lanjut. teman-teman yang baru juga ini kita refresh aja, monggo Mas ini. Di sistem kenaikan pangkat ini kita mengenal ada 3 macam jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler, kemudian ada kenaikan pangkat pilihan, yang ketiga ada kenaikan pangkat anumerta,
kemudian ada kenaikan pangkat pengabdian. Nah ini Mbak nanti jenengan yang bilang saya nggak udah tutup nih kenaikan pangkat saya. Betul, ya. Tapi nanti ada dari 4 jenis kenaikan pangkat ini Mbak Zahra nanti mesti bisa. Yes, ya. Nah, harus Kayaknya bertambah. langsung Saya kenaikan pangkat yang gimana ini gitu Kayaknya ya. aku langsung tersenyum. Waduh, Kenaikan pangkat makasih yang banget gimana loh. ini. Nah, ini sekarang kita bahas selintas apa sekilas ya tentang kenaikan pangkat reguler. Oh, Lanjut, Mas. reguler. Kenaikan pangkat reguler itu untuk siapa saja? Lanjut. Kenaikan pangkat reguler itu kepada PNS selain pejabat struktural dan fungsional. Berarti siapa, Mbak Zara? Jadi Selain pejabat pejabat struktural struktural, dan fungsional. para Nah, pelaksana. para pelaksana. Ya. Dia jenis kenaikannya ada kenaikan pangkat reguler. Hmm, Tapi ada satu lagi, Mbak Zara, apa gimana? yaitu seorang PNS yang melaksanakan tugas belajar. Oh, itu bisa. Eh, eh, Dia melaksanakan tugas belajar, berarti dia bebas tugas. Oh, bebas Dia itu tugas. tugas belajar yang beasiswa ya, Mbak Lipur Oh, ya. Yang beasiswa otomatis dia tugas belajar dan dia bebas tugas dari jabatan dia. Jabatannya apa? Apakah dia jabatan fungsional ataukah dia dari struktural? oh bisa. Seandainya dia sudah masuk waktunya 4 tahun, dia kenaikannya tidak sesuai jabatannya kemarin. Tapi Oh, begitu tapi dia ikut tugas reguler. belajar, dia bebas tugas. Otomatis jabatan organiknya juga lepas. Oh, seperti itu. Lepas. Jadi Jadi dia kembali ke reguler gitu ya, jadi dia selama masuk masa ke tugas. reguler selama Oh dia ya, tugas belajar. Mungkin di saat tugas belajar dia sudah 4 4 tahun tahun ya. dari jabatannya Ya, pangkat yang lama. Dia ya. bisa kenaikan pangkat, tapi dengan sistem reguler Reguler. gitu. Oh, misalnya contohnya kalau misalnya Ada guru, ya guru ambil waktu itu beasiswa. beasiswa dia dari 3B, misalnya 3B kok tahun keempat dia masuk beasiswa gitu. Dia beasiswa, dia Ah, dapat daftar di beasiswa, dapat, ya, kemudian dia otomatis dia bebas bebas tugas. tugas ya. Nah, di Tapi saat sudah 4 tahun. di saat dia bebas tugas itu ternyata masa kerja kepangkatannya sudah 4 masuk 4 tahun. tahun. Nah, dia Wow ya. bisa tuh kenaikan pangkat. Ketiga C Jadi kita gitu. nggak rugi. Oh ya, oh. Tapi statusnya di saat kenaikan pangkat itu Iya. dengan kenaikan pangkat reguler, Oh sama iya. seperti teman pelaksana tadi. Baik. Karena di situ dia tidak membutuhkan apa ya, dia hanya dihitungnya masa kerja. Syarat yang utamanya ya hanya itu tadi, telah memiliki masa kerja kepangkatan 4 tahun, kemudian memiliki kinerja peringkat kinerja 2 tahun terakhir baik. Baik ya. Syaratnya hanya Memang. itu saja, tidak Jadi diembel-embelan harus ada angka untuk kredit, kredit gitu nggak usah ya. Oh. khusus Nanti untuk tugas reguler. belajar dulu Mbak Lipur. Jenengan tugas belajar nanti bisa langsung naik pangkat. Kemudian Ya. kemudian yang kedua ada kenaikan pangkat pilihan. Nah, di sini kenaikan pangkat pilihan inilah yang khusus untuk beberapa, Fungsional. ada di situ ada fungsional yang jelas, ada juga struktural, Mbak. Ada Oh, catatan struktural khusus. bisa. Kemudian ada orang memiliki prestasi luar biasa, yang sangat luar Hmm. biasa. Jadi setiap unsur tuh sangat baik. Oh, begitu Setiap ya. unsur tuh sangat baik. Itu selama 2 tahun ini, itu dia bisa diberikan eh, Kenaikan kenaikan pangkat. pangkat ya. Jadi ini kenaikan pangkat pilihan ini khusus untuk memberikan prestasi. Kalau yang fungsional atas kinerjanya dia Di bidangnya, di bidangnya ya dikonversikan, dikonversikan ya. apakah fungsional dengan jabatan apa saja Tapi itu sesuai bidangnya kan Bu Halimah? dikonversikan. Itu Iya. nanti kan tergantung nilainya. Oh, Sekarang begitu. kan nilainya angka kreditnya itu kan tidak lagi mengumpulkan dupak, tapi dupak itu berupa eviden-eviden yang kita laporkan di saat penilaian kinerja. Di saat penilaian kinerja nanti itu kalau sudah terpenuhi angka kreditnya, fungsional bisa kenaikan pangkat. Nggak harus 4 tahun ya, dia Enggak, 4 kalau tahun ya. fungsional itu minimal 2 tahun bisa. Oh, Minimal 2 tahun di pangkat lamanya. Itu bisa bila angka kreditnya sudah sudah memenuhi. memenuhi. Biasanya itu yang amat sangat baik, itu bisa 2 tahun Amat itu. sangat baik ya. Itu kinerjanya dapat level di atas ekspektasi sangat baik itu. Bisa 2 tahun. Kemudian untuk struktural itu juga bisa. Ya. Jadi struktural yang saat diangkat itu pangkatnya di bawah satu level di bawah yang pangkat yang Oh, seharusnya. begitu ya. Misalnya contohnya untuk administrator eselon Hmm, 3 itu kan dia 4A misalnya nah, ya, ya. tapi dia 3D. Masih 3D Nah, ya. itu bisa dia Bisa diangkat, naik. di saat Oh, diangkat itu 1 tahun dia melaksanakan tugas, dia tugas bisa baru.
dari jabatannya dia bisa Seperti contohnya ada nggak di tempat kita? di- Ada deh. dulu pernah Oh, ada udah pernah ada, di ya. sini insya Allah sudah Sudah semua sudah tinggal memenuhi? dikaji lagi. Ya, nanti Ada dikaji lagi. beberapa nanti Ya, eselon kan nanti kita belajar lagi eselon. eselon kan kalau struktural eselon ya eselon Ya, 3 eselon 3, minimal ya berapa minimal berapa maksimal ya. berapa itu kan Oh, ya. biasa nanti Oh, ada lagi tuh nanti dikaji ya lagi tuh berarti. maksudnya mungkin di bab lain lagi Ya, nanti di baik. kesempatan lain kita Semuanya baik-baik. kemudian jadi kenaikan pangkat itu bisa fungsional dan struktural ya, bisa dipakai untuk kenaikan pangkat pilihan. Bisa juga untuk penyesuaian ijazah, itu juga bisa masuk di kenaikan pangkat pilihan. Oh, baik. Lanjut, sistem yang ketiga lagi yaitu kenaikan pangkat luar biasa. Ini juga kenaikan pangkat luar biasa. Ini tadi untuk yang memiliki prestasi yang amat sangat baik, memiliki mungkin penemuan atau oh ini menjadi teladan lah semua apapun unsur dari perilakunya yang berakhlak tadi, Ya, kemudian kinerjanya dia secara teknisnya yang diamanatkan beliau itu hasilnya pokoknya sangat luar biasa lah, ya. bisa diakui dan bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi teladan. Ini bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat luar biasa. Itu Oke. juga nanti ketentuan dan syarat berlaku ada ya. Ya. Termasuk juga di situ nanti ada kenaikan pangkat pengabdian. Kok di sini kan Oh, langsung masuknya kenaikan pangkat luar biasa ya. oh Yang luar pertama biasa tadi ada ya. pengabdian. Nah, Pengabdian. untuk pengabdian itu bisa Mbak Zara bagi yang nanti yang mau pensiun 1 bulan sebelum TMT pensiunnya Ya. itu mendapatkan pengabdian. Itu Oh. saya bilang Mbak Zara besok Oh. Allah datang itu. Oh, itu maksudnya. Oh, iya, Pensiun iya, dulu iya. berarti. Pensiun dulu Jadi ya. tidak stop kenaikan pangkat sedengan, masih ada Oh, iya, masih kesempatan ada ke Wah, 1 bulan sebelum Hmm. namanya kenaikan pangkat pengabdian Nanti ya. naik 4A tapi udah 4A-nya berapa puluh tahun ini? Bisa itu ya. Iya. Eh, Dan ini kenaikan pangkat anumerta ini bagi teman-teman kita PNS yang tewas ya, itu bisa Oh, mendapatkan atau mengalami cacat karena kerja oh. dalam ketugasan kedinasan itu bisa dapatkan kenaikan pangkat anumerta. Jadi itu ada 4 jenis itu ya kenaikan Iya. pangkat tadi. Cuma di kita insya Allah yang biasa-biasa aja lah di kita Yang reguler reguler dan yang pilihan dan nggak yang usah pakai pilihan. anumerta. Iya. Mudah-mudahan sehat semuanya dalam Amin. melaksanakan ketugasan dinas. Iya. Oke. Selanjutnya tadi periodisasi kenaikan pangkat itu tadi Setiap setiap bulan. bulan. Lanjut Mas. Tolong. Mas Itu Hendy. bisa setiap bulan. Jadi setiap Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember itu ada kenaikan pangkat. Dan disinilah teman-teman banyak yang apa ya Mbak istilahnya kewowokan ya. Karena permasalahannya hampir sama ya. Dan setiap periode permasalahannya hampir sama. Mungkin nanti bisa kita sharing, kita saling eh, apa ya? Ya sharing nanti dari antara teman dan sama nanti Mbak Lipur dan secara teknis di lapangan banyak menghadapi ini kita tidak mengenal jam kerja kalau sudah melayani seperti ini. Di saat di rumah juga, di saat jam-jam dengan keluarga, kita selalu buka laptop itu biasanya. Selain kita verbal, kita juga melayani pertanyaan-pertanyaan, kemudian memberitahu layanan-layanan apa yang dokumen-dokumen apa yang masih keliru yang mereka kumpulkan. Selanjutnya yaitu adalah masalah jadwal pengusulan. Nah, ini juga paling penting ini. Jadwal pengusulan untuk teman-teman fungsional, monggo, ini bisa diingat. Ada jadwal-jadwal pengusulan setiap bulannya, yaitu dimulai di awal bulan, di pertengahan ya, setiap tanggal 17 ya. Setiap tanggal 17, 2 bulan sebelumnya ya. 2 bulan 2 sebelum bulan sebelum TMT PTT. kenaikan pangkat. Nah, itu di situ sudah ada jadwalnya. Kalau Januari berarti jenengan sudah bisa menyiapkan berkas di pertengahan November sampai di akhir November. Karena sekarang dengan sistem digitalisasi ini sangat mudah sekali dengan syarat ketentuan berlaku, dokumen dan data jenengan Lengkap. Ya. ASN semuanya sudah lengkap dan benar. Itu tidak pakai berhari-hari ya. Itu hanya sekitar seminggu, 2 minggu ya SK sudah Hmm. bisa tampil di Oh, ya. My ASN kita, sudah bisa terproses. Nah, Oke. itu jadwal-jadwalnya. Kemudian selanjutnya adalah berkas-berkas apa saja toh yang dibutuhkan.
Ini di sini sekarang paling banyak adalah permasalahan di berkas ya Mbak Lipur ya. Iya, betul. Di berkas. Kalau kita lihat hanya syaratnya apa toh? Gampang sih sebenarnya. Hanya SK pangkat terakhir itu reguler ya contohnya. Tidak banyak itu toh hanya berapa ya itu ada 6 item saja. Itu juga bilang item terakhir kita miliki. Kalau tidak hanya 5 item. Hanya SK pangkat terakhir kita. SK jabatan pelaksana terakhir kita. Kemudian SKP 2 tahun terakhir. Bila kita mengajukan di 2026 berarti adalah SKP tahun 2024 dan tahun 2025. Kemudian ijazah terakhir yang kita miliki di saat kita diangkat di SK pangkat terakhir kita, kemudian transkrip nilai. Tapi kita bila mengikuti peningkatan pendidikan dengan izin belajar atau tugas belajar dan sudah lulus, itu kita laporan, kemudian kita mendapatkan SK pencantuman gelar, itu ikut dilampirkan juga, biar nanti peningkatan pendidikannya atau gelar kesarjanaannya bisa ikut tercantum di proses kenaikan pangkat tersebut. Kalau kita lihat dari dokumen yang seperti itu tuh simpel-simpel banget. Tapi ternyata yang kita anggap simpel tidak sesimpel itu di lapangan. Terjadi apa ya Mbak Lipur ya? Bolak-balik Iya, eh, tolong ini kesalahan. di take down, ganti yang baru. Ternyata permasalahannya hanya kita para ASN tidak apa ya, tidak aware atau tidak tahu atau apa ya dengan jenis dokumennya. Yang SK pangkat terakhir itu yang mana sih? Yang SK jabatan itu yang mana sih? Sebenarnya sepele banget sih. Jadi permasalahan yang kita sampai berhari-hari sampai Mm-mm. pagi siang malam ya melayani Bolak-balik. rata-rata hanya di masalah itu saja, hanya masalah dokumen. Nah, ini kita nanti mungkin bisa TikTokan ya atau bisa teman-teman ASN mengungkapkan apa sih sebenarnya permasalahannya biar bisa kita cari solusinya bersama gitu loh. Begitu juga dengan SKP. Sebenarnya SKP ini kita udah berapa tahun ya? Udah dari tahun 2023. 2022 2022. masih yang manual. 2023 yang sudah pakai Ekin dengan Ekin. digital. 2024, 2025 udah Oke. sekitar 4 Yes, tahunan betul. sebenarnya. Tapi juga banyak sekali permasalahan di dokumen SKP ini. Mulai dari penanggalan, kemudian mulai dari apa Atasan. ya, lembaran-lembaran yang mana toh lembaran SKP yang berupa rencana kerja kita awal, Terus kontrak awal kita, yang penilaian. mana toh itu yang penilaian yang berupa evaluasi dokumennya itu yang mana. Kemudian yang terakhir mana toh yang namanya dokumen evaluasi. Hmm. Itu sampai sekarang itu masih saja terjadi apa ya Kesalahan-kesalahan. kesalahan-kesalahan yang banyak menyita waktu dan itu juga termasuk yang salah satu yang tidak berhasilnya usulan kenaikan pangkat hanya karena itu ya. Kemudian kalau ijazah insya Allah sudah nggak ada Mm-mm. masalah, kemudian transkrip nilai insya Allah sudah nggak masalah. Jadi hanya sekitaran itu saja sih permasalahan yang banyak kita lalui. Nanti mungkin bisa dilanjut Mbak Lipur di lapangan bagaimana. Kemudian lanjut masalah berkas usul kenaikan pangkat struktural. Ini juga sama sebenarnya dengan reguler tadi. Hanya bedanya di sini adalah SK jabatan terakhir dilampiri oleh SPMT, SPMJ, SPP, dan berita acara pelantikan terakhir. Jadi dari yang saya ungkapkan tadi, sebenarnya memang kita memang harus aware, kita harus tahu benar dokumen-dokumen kita, kemudian kita digitalkan, kemudian kita kasih nama filenya yang bagus, kemudian besarannya juga, kemudian kita simpan di folder. Itu perasaan sosialisasi dan pendampingan udah Udah dari sering. tahun berapa ya? Dari Sudah bolak-balik ya? 2018 Bolak-balik. Oh, ya. ya. Masih belum. Sebelum kita di pemerintahan digitalisasi, apalagi sekarang menjadi protas ya Staf protas. digitalisasi salah satu asta protas ya sebenarnya kita udah lama udah sampai 10 tahunan ya di tahun belasan itu kita sudah mensosialisasikan, mengcoaching, membimtek bagaimana bikin Google Drive, bagaimana mendigitalkan dokumen
Itu sudah. Nah, ini tolong lagi untuk kerjasamanya para ASN kita di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, apalagi kita terkenal, bukan terkenal, memang sudah ya kita sudah BBK dan BBBM. Sudah mendapat Tapi kita predikat harus ya. ASN kita jos lah pokoknya Iya. gitu loh. Bab-bab itu tidak menjadi kendala lagi. Jis-jis. Kita mohon kerjasamanya, kita benar-benar aware dengan dokumen kita. Karena sekarang di zaman era digital itu tidak ada lagi operator atau ini kan urusan kepegawaian, ini urusan si admin, urusan operator tidak ada lagi. Sekarang itu era terbuka, era digital itu justru sekarang terbuka. Datamu tanggung jawabmu, dataku tanggung jawabku. Kesalahan apapun itu ada nanti kesalahan kita bila kita tidak aware dengan data kita, kita tidak aware dengan dokumen-dokumen kita. Akhirnya masalah-masalah sepele itu bisa menjadi batu kegagalan kita dalam apa ya, mendapatkan hak-hak Hak-hak. kita dalam karir kita, pengembangan karir kita. Jadi mohon kembali lagi pada para ASN untuk aware, tolong lagi dengan jangan nunggu besok kalau mau usul, tidak. Tapi dari sekarang kita sudah menyiapkan dokumen kita sudah rapi, sudah tidak ada lagi. Oh, tunggu pulang ke rumah, dokumen saya ada di rumah, udah nggak ada lagi istilah-istilah Nggak seperti bisa. itu. Semua dokumen kita asli sudah tertata, rapi di Google Drive kita dengan ukurannya juga karena ini sambil seling ya mumpung Iya. kalian ukuran besaran file itu juga sangat Mempengaruhi. mempengaruhi karena itu juga bisa menjadi kendala. Memang dengan cara singkat ya digital. Oh, sekarang HP udah keren-keren ya, tinggal diklik ini udah langsung Udah bisa ya. langsung ya. Tapi ternyata kalau bukan HP-nya yang belum bisa di-setel, ternyata itu jadi malapetaka. Karena itu Hmm. akhirnya aslinya jadi skenanya itu besar sekali sampai berapa MB ya hasilnya dengan belum lagi kalau kita nggak profesional, Miring-miring. miring, taplak mejanya katut, Kelihatan. jari Longo-longo. tangannya ikut Ono katut, longo kelentik ada bayangan lampu, ada itu semakin pertama tidak presisi, kedua tidak rapi, ketiga tidak jelas terbaca, keempat besar sekali. Itu bikin teman-teman saya di Kepulauan itu pada sakit demam semua, Bapak Ibu, maaf ya. Pada kompres, kompres, kompres. Jadi saya bilang, aduh Bu Joko, saya bilang sabar. Iya saya demam ini Bu Bu. Joko. Ini Jauh. Ini nggak pada ngerti. kompres, kompres, kompres. Ini Udah beda seangkatan generasi Fania ya. nggak ngerti Joko. Bu Joko nggak ngerti. Kesenjangan gini. Ada ketahuan ya kelahiran 70-an. Iya. Tahu ya Bu Joko. Bu Itu Joko eranya kita. termos es enggak gitu. Nggak ada termos es. Kan sering banget demam itu kalau sudah melayani verbal-verbal dokumen-dokumen Bapak Ibu sekalian. Maka kita mohon kerjasamanya dengan juga pengen urusannya Cepet, lancar. Kita lancar. juga bisa lancar, tidak perlu gelembur-gelembur ya. Jatahnya di keluarga udah bisa kita tidak perlu sampai itu. Sama-sama kita kerjasama yang baik. Insya Allah nanti semuanya lancar. Hasilnya juga nanti akan segera keluar Terbit dengan SK tepat ya. waktu. Karena cepat sekali nih sistem digital ini dengan aplikasi prosedurnya. Kemudian setelah struktural, kemudian adalah berkas usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Ini juga sama. Dari A kita lihat pangkat terakhir sama, jabatan terakhir sama, SKP 2 tahun terakhir sama, ijazah oh belum diganti Pak ya. Ini ke fungsional apa penyesuaian ijazah? Oh, baru penyesuaian ijazah, maaf ya. Saya menggelinding. Kemudian SKP 2 tahun terakhir sama. Ini yang membedakan apa? Bagi yang penyesuaian ijazah, dia itu golongannya belum sesuai dengan golongan seharusnya untuk tingkat ijazah yang dia akan diakuinya. Hmm. Tapi syaratnya juga dia harus memiliki izin belajar atau tugas belajar. Kemudian sudah memiliki SK pencantuman gelar. Yang paling urgent syaratnya adalah dia memang bekerja sesuai dengan jabatan yang Diampu. dengan Mm-mm. jadi pekerjaan dia, jabatan dia dan pekerjaan dia itu sesuai dengan Linear gitu ya. pendidikan Ya, yang akan linear. diakuinya. Kalau tidak ya tetap tidak bisa dipaksakan. Oh, Iya, saya kan udah punya ijazah S1, jurusannya misalnya teknik mesin gitu loh. iya. Tapi dia ngurusin di Bimas Islam cuman apa ya? Atau pengadministrasi. Oh, pengadministrasi nggak butuh itu teknik Oh, mesin gitu. Dia jadi tidak yang butuh linear ya. S1. Dia harus Linear. ya Ya, terima aja itu ya. sampai dia golongan 2D, baru dia pindah normal ke 3A Oh, gitu. Tidak. gitu. Kecuali dia teknik mesin dia di bagian apa ya? Kalau di sini
Di perencana gitu bisa teknik mesin? Nanti kita lihat di perencana mungkin bisa, Hmm. tapi dia di bagian perencanaan, Iya. penyusun ininya. Ya. Mungkin karena tidak adanya pegawai, tidak ada, akhirnya ada sarjana itu dipakai. Jadi dia walaupun dia saat itu masih memakai SMA, tapi dia punya S1, dia dipekerjakan seperti itu dan dia memiliki kompetensi Iya. itu, punya pengalaman bekerja itu bisa. Jadi pengalaman dia dengan pekerjaan dia dan ada kebutuhan di Organisasi kantor, di ya. organisasi itu bisa untuk diakui ijazahnya dengan surat rekomendasi nanti jabatan. Nanti setelah dia diakui ijazahnya, dia mau diangkat sebagai apa gitu, jabatannya Berarti apa. tetap harus sesuai dengan peta Iya, jabatan tidak ya. bisa, Oh ya. saya udah punya ijazah ini, saya harusnya tidak bisa Ya. paksa seperti itu. Tergantung dulu ada kebutuhan gak di organisasi. Kemudian dia memang tepat gak, dia memiliki kompetensi gak, dia udah dipekerjakan di tempat yang dituju itu tidak. Baru nanti setelah itu dia ikut ujian dinas dulu, tapi tetap Oh, tetap ujian ada ujian UPKP ya. namanya. Oh, tetap ada ujian. Penyesuaian kenaikan pangkat. Karena Iya. kan dia naik jenjang itu. Oh Dia ya. harus diuji dulu kompetensinya. Bila dia sudah memenuhi syarat dan dia mempertanggungjawabkan dengan pendidikan ijazahnya tadi, kan biasanya nanti ada seminar inilah Oh kecil-kecilan nanti ya. tetap itu dia lulus itu bisa nanti dia di kita alhamdulillah sudah berhasil semua ini Mbak Oh, sudah Zara, berhasil. DPR-nya Berarti sudah sudah ada. menyesuaikan semua UPKP-nya Sudah ada berhasil. Oh ya. menyesuaikan semua. Alhamdulillah sudah bisa. Udah kita carikan pos-pos kira-kira yang bisa diakui di mana. Hmm. Tinggal teman-teman bersyukur dan meningkatkan terus kompetensinya untuk Ya. menyesuaikan dengan gelar pendidikan yang dia Kalau udah S1 terus miliki. S2 gitu. Eh, eh. Kalau S3. S1, S2 itu lebih bagus. Terutama ini kita mohon teman-teman yang masih di pelaksana yang belum Oh sarjana. ya. Itu minimal D3 tolong itu dikaji yang Oh, usia-usia masih muda. 40 bawah Oh, 40 ke mungkin atau bawah. mungkin 45 ya boleh ya masih ada waktu terus Masih ada waktu. S1 kan 4 tahun Oh kan kalau ya. D3 paling hanya 3 tahun Oh jadi ya. masih ada waktu jadi peningkatan pendidikan itu kan bisa dengan meningkatkan sekolah lagi Oh atau bisa iya. dengan diklat cuma karena diklat terbatas itu kita baiknya dengan sekolah untuk fungsional baiknya dan struktural itu S2. Oh S2. Nah, itu Jadi di kita bisa lihat sebenarnya ngintip-ngintip di indeks ya, profesional ASN itu yang sekalian. Itu kemarin yang jadi banyak pertanyaan teman-teman dari fungsional nih. Banyak yang saya jawab. cuma segini sih Iya. nggak bisa maksimal 25 misalnya kan. Saya belum tahu kemarin cuman jawab karena fungsional harus S2. Saya bilang gitu. Ya, karena dianggap kalau S1 tuh hanya biasa saja. Biasa. Memang itu syarat syarat Iya. awalnya memang seperti itu. Iya. Untuk lebih meningkatkan, dia kalau bisa mau dapat nilai lebih, memang dia harus meningkatkan Oh, pendidikannya, gitu betul. loh. Di luar Ayo yang luluskan, ayo. standar. Yang S2 segera luluskan. Makanya ini kita monggo teman-teman yang Yang S2 S2 yang masih muda-muda tolong ayo kita kembangkan luluskan. kompetensi kita dengan melanjutkan pendidikan kita. Banyak itu pilihan-pilihan sekarang. Termasuk yang P3K juga kan? Eh, P3K yang cuma Ya. untuk apa ya pengakuan layanan kepegawaiannya dan lain-lainnya itu Berbeda. berbeda. Oh, Dia berbeda. mesti ada sendiri nanti manajemen Mana? ASN khusus P3K Oh, nanti ada akan dibahas sendiri. sendiri ya. Oh, Karena ini baik. kan masih terikat kontrak ya, tidak Oh masih ya. terikat kontrak ada yang 5 tahun, ada Ya. sekian tahun. C itu ya. Jadi kemudian untuk yang fungsional juga sama. Itu syaratnya sama semua. Hanya yang membedakan fungsional dia harus memenuhi syarat angka kredit. Ada angka kredit minimal di situ yang harus dia eh, penuhi, yaitu eh, angka kredit untuk kenaikan pangkat ataukah angka kredit untuk kenaikan jabatan. Di situ dia harus memenuhi. Di mana di saat awal-awal sebelum seorang fungsional belum pernah melakukan kenaikan pangkat dengan sistem kinerja, dia harus mengumpulkan 3 macam PAK, Oh ya. yaitu PAK itu penetapan angka kredit. Penetapan angka kredit. Kalau dulu dupak gitu ya. Kalau dupak itu usulannya. Usulannya. Oh, Mendapatkan untuk PAK itu. mendapatkan PAK dupak. Dupak Ya. itu daftar usulan. Oh Ya, ya. daftar usulan penetapan angka kredit itu kita ngurus portofolio ya. Kemudian itu dinilai, keluarlah itu PAK konvensional. Jadi Oh. karena kita sekarang udah di era konversi dengan kinerja, itu makanya kita nyebutnya itu adalah PAK konvensional. Oh, konvensional. Jadi PAK konvensional terakhir ini yang dulu kita mendapatkannya dengan mengajukan dupak tadi, Oh dengan iya. menyusun berkas-berkas itu. Itu PAK konvensional, kemudian PAK integrasi. PAK integrasi di masa peralihan.
dari PAK konvensional terakhir yang masih dihitung Oke. dengan Nilai nilai ya, berkas-berkas kita berkas tadi, ya. kemudian kita mau masuk ke PAK yang berdasarkan konversi predikat kinerja kita, itu masa peralihan itu ada PAK integrasi. Oh, Jadi iya. dulu dari kita yang konvensional istilahnya kita di pejabat fungsional itu angka kredit besar, PAK konvensional dulu yang dari 100 yang hari pertama terus dikumpulkan sampai 200, 300, Oh 400, ya. 500 terus bertambah terus. Kemudian berubah menjadi PAK konversi, yaitu konversi dari predikat kinerja itu Mhm. kita bilang PAK angka kredit kecil ya, nilainya karena terbatas. Kalau pertama itu hanya butuh 100 modalnya. Oh. Kalau dia nanti sudah muda, dia butuh 200, Hmm. itu 200 tuh modal awalnya itu udah dipotong. Jadi dia hanya butuh tambahannya itu Oh, tadi. jadi kalau SK-nya keluar sudah ada nilainya, tinggal menambah gitu ya. Tinggal menambah, terus nambahnya juga tidak digabungkan. Kalau dia dari pertama, dia misalnya sudah memiliki 200 berapa. Begitu dia ke muda, itu yang pertamanya udah hilang. Oh, hilang, nggak Jadi ditambahkan. jadi tidak numpuk-numpuk-numpuk Kalau dulu kan begitu. diakumulasi, ya. Diakumulasi. Kalau Makanya dulu kalau ya, dari pertama 100, ya. mau ke muda dia 200 minimal, mau ke media dia harus ngumpul ke tiga empat Oh, ratus ya, empat kalau ratus. sekarang dari nol jadi. Sekarang itu ya itu tadi ada konvensional kemudian diintegrasi, Oh, dikurangi nilai dasarnya dia. Kalau dia oh, pertama dikurangi 100, ya kalau misalnya dia muda dia dikurangi 200, kalau sisanya itulah menjadi sisanya, PAK integrasi. Itu oh, modal untuk ditambahkan ke konversi predikat kinerjanya nanti. hmm. Predikatnya harus apa Bu kalau yang sekarang? Kalau predikat kinerja menyesuaikan, ada hitung-hitungannya. Oh, gitu. Kalau baik, kalau untuk pertama koefisiennya 12,5 Oh, setahun. Kalau dia baik, predikat kinerja, kenapa saya bicara baik? Karena rata-rata kita baik minimal ya. baik ya, minimal baik atau harus baik? Oh, kalau ini kan SKP 2 tahun terakhir, syaratnya Ya, setiap usulan apapun itu kan harus minimal harus, baik. oh harus minimal baik Sih. ya, 12 tadi ya. Mungkin untuk PAK ini nanti ada bab tersendiri lagi Oh, ya, oke, karena oke. ini juga Kita masih lanjut ya. mulai tahun 2023 kita sudah ini ya sosialisasi Oke, dan sudah melakukan pendampingan tentang ini. oke, lanjut Bu Haliman. Lanjut ya, Kita ini juga waktunya biar mengejar waktunya ya. sama. Ya, Kemudian sekarang kita langsung ke tahapan usulan. ya. Sekarang tahapan usulan gini kita gampang, di mana di saat kita dokumen-dokumen kita sesuai usulan kita tadi, saya masuk yang kenaikan pangkat apa, apakah reguler, apakah pilihan, pilihan apakah struktural, ataukah fungsional, itu tadi, dan sudah Aplikasinya ini? terpenuhi semua, sudah terkumpul. Nah, inilah kita mulai menyiapkan itu tadi. Nanti kita akan menggunakan layak. Jadi dari Oh, Kanwil itu ada aplikasi untuk memasukkan dokumen-dokumen kita yang sudah kita sampaikan tadi di awal, itu menggunakan aplikasi layak. oh ya. Nah, Ada ini juga ininya, linknya, ini link. nanti Mbak Liput mungkin selanjutnya nanti akan ke sana, Oh ya, oke. aplikasi layak. Nanti kita kasih gambar sedikit juga. Di sini juga harus hati-hati juga ketelitian. Kesalahan ada di tangan Anda masing-masing. Ya, Oh, Pak Libur Resiko ya, di tangan resiko ya, di tangan masing-masing. masing. Tidak boleh menyalahkan admin, tidak boleh menyalahkan operator, karena sekarang benar-benar bekerja mandiri. Hmm. Kemudian pemuktahiran data mandiri, nah ini tadi kita bilang juga kita lihat profil kita di aplikasi, layak tadi nanti apakah jabatan pangkat satuan kerja kita udah sesuai. Karena salah nudul saja di salah satu itu sudah membuat malapetaka bagi kita untuk terhalangnya kita proses usulan kenaikan Kenaikan pangkat kita. pangkat. Oh ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah dokumen-dokumen kita Terkumpul ya, terkumpul dan kita masukkan ke aplikasi layak, diunggah gitu ya. kemudian Heeh. diupload, diunggah sesuai yang dibutuhkan tadi dan sesuai kabarnya. Oh ya, Karena salah kabar juga itu, ya. karena aplikasi layaknya hanya diberi kesempatan sekali saja, Satu kali tidak ada, tidak ada ini. oh tidak ada J. pembetulan Jadi gitu ya. udah finishnya tuh di aplikasi layak. Makanya kenapa nanti apa yang dipersiapkan sebelum kita Nggak masukkan kayak layak. Kortek ada pembetulan. Wah, Iya, jangan. iya. Sekali Oh Mbak. begitu ya.
yang Izin lain. lanjut. Oh Iya, iya. selanjutnya kalau terjadi Ingat, ingat, tiktokan di ingat itu situ ya. izin. Baik-baik. Kemudian selanjutnya kalau kita sudah masuk layak nanti semua dokumen sudah kita unggah, kemudian akan diverifikasi berkasnya oleh teman-teman admin yang ada di Tingkat kota ya. di kepegawaian. Ya itulah yang biasanya, oh kalau ini tidak perlu tiktokan lagi ya karena udah finish Sudah ini ya. masuk layak. Kalau tidak sesuai udah langsung TMS dengan TMS. catatan gitu. Terus Kemudian verifikasi berkas tingkat dua 2 di Kanwil. Kanwil, Kalau di kita sudah oke, sudah masuk akan diverval oleh teman-teman admin di Kanwil Kanwil. Selanjutnya bila udah oke akan langsung naik ke pusat. dimasukkan ke pusat. Kita Oh, masih karena kita vertikal ya, kita iya. masih butuh biro SDM di situ. Dekengannya pusat gitu. Ring satu. Terutama Iya. untuk yang kenaikan pangkat ke 4A, Iya. gitu ya, Baja 4A, 4B, 4C. Besok gelundung boten ini Kemudian, kemudian sampailah pemrosesan di di BKN. BKN Nah, disitulah akan kalau itu udah lancar semuanya lancar semua. Data lancar. Oh kita ya. di My ASN, data kita di si ASN udah oke, itu udah dan dokumen-dokumen kita udah oke itu cepat sekali. Paling 2 minggu nggak sampai itu sudah keluar SK-nya. Kemudian pencetakan penyerahan SK, kemudian monitoring usulan di kita bisa Oke. mengontrol nanti di aplikasi itu. Oh, Berkas saya sudah sampai mana, udah diverval oleh siapa, oh gitu. bisa dicek. Oh, Bisa iya. dicek. Kemudian, oh ini ada catatan saya TMS di sini, ternyata ada catatan. Oh, iya. Tapi jangan berkecil hati bila ada yang berkasnya BTS atau TMS, itu kita masih bisa diberi kesempatan menggoyak berikutnya, karena setiap bulan Bulan ada berikutnya usulan ya. dari Oh lapangannya. ya. Jadi misalnya bulan itu kita keliru ya Ya, toh. Nanti bulan berikutnya kita perbaiki gitu. diusahakan ulang. Oh, So, usulkan ulang. contohnya Oke. ini di bulan April ini kan periode 1 April kita Oh, iya. lagi menginjak proses untuk usul kenaikan pangkat periode 1 April 2026. Itu kan batas akhirnya sampai 28 Februari ini. Bila nanti hasil verval selama sampai 28 Februari ini kita lihat di layak, oh ternyata kok saya masih ada yang keliru ini. Ternyata SK jabatan saya keliru yang saya upload ternyata SPMMJ bukan SK jabatan tapi surat pernyataan. Akhirnya apa di PTS kan oleh admin. Nah, itu kita langsung siap-siap nih. Berarti dokumennya kita rapikan lah yang salah kita Perbaiki pindahkan ya. langsung. Karena begitu kita masuk nanti di bulan Maret ya, Mbak ya. Di bulan Maret itu nanti berkas sudah kita siapkan. Oh Nanti ya. tanggal 17 Maret itu udah dibuka lagi untuk periode 1 Mei. Oh ya ya. Eh, Baik baik baik. Itu baik Bu Jadi Halimah. jangan lupa kita monitoring terus usulan Oh kita di iya. aplikasi. Nah, sebelum masuk ke layak, apa yang harus kita lakukan? Itu dua hal penting ya yang harus dilakukan sebelum masuk ke layak. Karena apa? Layak hanya sekali saja. Oh gitu ya. Tidak bisa setelah kita sekali keliru atau salah dokumen ya udah gak ada ampun. Kita tunggu untuk periode bulan berikutnya. Apa Iya. yang harus kita lakukan pertama kali? Kita pastikan data kita di My ASN itu sudah benar. Oh, My AS. Jadi melalui My ASN-nya BKN itu ya? Oh, Karena kalau pribadi-pribadi, individu-individu ASN bisanya kan melihat di My ASN, oh ya. di My ASN. Nanti kalau teman-teman admin itu di si ASN-nya, sistem aplikasi dia ASN-nya. Dan situ kita pastikan, terutama nama kita udah sesuai. Misalnya nama kita dulu ada singkatan di CPNS-nya. Paling contoh itu apa? RR ya. Iya. Di CPNS-nya Raden Roro. Tapi di SK selanjutnya tuh RR. RR. Kita pastikan nama kita harus sudah benar-benar sesuai. Patokan kita kalau ASN itu adalah SK CPNS identitasnya. Oh, berarti harus Nama dan NIP itu ada di SK CPNS. Seperti kalau kita di Dukcapil itu akte kelahiran ya. jadi patokannya kebenaran data kita. Jadi kita harus benar-benar aware ini ya masalah data ini. Karena sampai pensiun itu bisa terhambat hanya karena data kita masih ada kekeliruan. Data yang berbeda gitu ya. Apakah itu NIP, nama, gelar pendidikan, mungkin gelarnya kedobel atau S2 terus S1-nya di belakang. Ejaan Pokoknya namanya. apapun lah yang jenengan tidak sesuai itu jenengan harus tahu. Kemudian kualifikasi pendidikannya. Oh mungkin ada pendidikan saya kok belum masuk. Padahal saya kan udah masuk di SK nih. Rekam jejak jabatan. Jadi riwayat-riwayat jabatan. Kemudian riwayat hasil penilaian kinerja. Kemudian riwayat hasil penilaian angka kredit, PAK-PAK-nya itu sudah ada.
Jadi jauh-jauh hari sebelum kita mengajukan usulan, kita selalu melihat terus Oke. data kita. Bila keliru, apa yang harus kita lakukan? Kita lapor ke admin di si ASN karena kita memang ada beberapa yang tidak bisa oleh ASN langsung update ya. Kita Dari bisa lihat itu di My ASN yang ada centang-centangnya, berarti kita bisa update sendiri, bisa meremajakan data kita. Tapi yang tidak ada centangnya itu hanya admin yang bisa apa ya menyesuaikan data kita. Jadi kita harus menghubungi admin. Oke. Kemudian yang kedua, setelah data kita di My ASN benar, yang kedua berkas kita tadi benar tadi. Oh iya. Apakah itu antara nama filenya sudah sesuai dengan isi dokumennya? Karena juga ada banyak kejadian dokumen temannya ya Mbak ya. Iya, pernah. Jadi pernah ada beberapa kejadian gitu dibuka namanya ternyata dokumen temannya gitu loh. Apakah Diuploadkan. dibantu mungkin Oh, dibantu temannya karena banyak data, banyak folder atau bagaimana iya. salah Oke. upload. Jadi pastikan berkas kita tuh sudah benar, sudah lengkap, kemudian besaran, terutama itu besarannya lagi, besaran filenya pastikan sudah benar. Oke, oke. Jadi itu tadi Mbak Oke, Zahra. oke. Yang Bu Halimah ini materinya banyak sekali ya. Nanti masih Mungkin oh yang Bali Pur ya, ya nanti mungkin Bali Pur ya. aplikasi itu Pertanyaannya. atau aplikasi layak itu Oh, gitu iya. loh. Nanti pertanyaannya Setelahnya di belakang ya. Nanti ini masih ada Bu Lipur nanti ya, menjelaskan materi kita yang lainnya. Silakan Bu tentang Lipur. layak Ya. itu sama mungkin dengan permasalahan yang ada mungkin sudah tertampung dengan teman-teman yang mau bertanya. Monggo Mbak Liput. Oke, silakan Mbak Lipur. Ya. Ya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau dilihat dari jadwal tuh kayaknya udah kelebihan 5 Iya, menit ya. iya, sebentar nggak apa-apa. Kita mau lanjut di edisi berikutnya apa perpanjangan waktu ini? Ini perpanjang. Gimana perpanjangan waktu udah menunggu asar boleh nggak? Sebentar aja perpanjangan waktu 15 menit Oke, ya. mohon Oke, izin oke. untuk perpanjangan waktu nggih Bapak Ibu jadi Iya, tidak sesuai jadwal iya. karena kita akan mencoba melihat tentang aplikasi layak. Aplikasi layak. Itu pertanyaan-pertanyaan nanti di-share itu, materi bisa di-share itu bisa. Nanti tuh ada pertanyaan kapan waktu UKOM-nya, UKOM persamaan S1. Bisa Nanti ya, nanti lihat ya. 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 Saya sudah share screen. Share screen materinya. Nanti di-share di Ya, di share kolom screen. chat juga nggak apa-apa, Mas. Ini Ya. aplikasi Mbak Liput mau Oh langsung ya, Sudah saya share screen Mas Hamid. aplikasi Iya, layaknya. masuk ya. aplikasi lain. Punya Mbak Lipur. Jadi Bisa. nanti Mas Hamid minta tolong di-share materi sama YouTube tadi mungkin di selain di lain Mbak Liput. Jadi untuk aplikasi layak ini, mohon maaf belum bisa tampil nggih. Oh nggih. OTW, jadi OTW tampil ternyata. Untuk aplikasi layak ini Bapak Ibu bisa membuka di alamatnya layak.kemenak.dy. Klik double, klik. Diklik di double, di itunya di double. layak.kemenak.dy.com. Layak. Oh, nih Mana ya? udah tampil nggih? Nah, di alamat ini di layak.kemenak.dy.com ini Bapak Ibu langsung bisa masuk dengan usernya itu ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau password, ini password sejuta umat Bapak Ibu. Oh, Jadi itu gampang inget-ingetnya dan ini mohon nggak usah diganti karena nanti kalau diganti malah jadi lupa. Nah, itu jadi passwordnya default kecil semua. Terus di sini sudah disediakan menu untuk video tutorial. Jadi kalau Bapak Ibu sebelum masuk ke sini bisa mempelajari tutorialnya terlebih dahulu. Tapi kita akan mencoba melihat dalamnya sekilas nih Bapak Ibu karena waktunya juga tinggal sedikit. Kita setelah memasukkan user dan password kita login. Kita login dengan tampilan ono kuotane ora. mohon maaf Bapak Ibu jadi Ini gue lupa Kasubag, Mbak Lipur. mungkin bisa pinjam laptopnya Mas Hamid dulu. Setel iki weh, Oh, setel itu aja. Oh, kita lihat tutorialnya. Nanti bisa dibuka mungkin dari Bapak Ibu semua langsung membuka sendiri di Oke, YouTube. sambil dicoba Bapak Ibu Iya, bisa di YouTube. membuka ininya. Langsung buka di layak Kemenak itu tadi ya, Kemenak tadi layak. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu ini karena di bagian. Oh ya. Di materinya ada ya. sepertinya.
Oke, jadi setelah Bapak Ibu masuk ke ini, masukkan user dan password, bisa masuk ke apa namanya, aplikasi Layak. Nanti di situ Bapak Ibu langkah pertama yang harus dilakukan adalah update profil. Jadi di situ profil yang default dari Kanwil itu satkernya, satkernya itu menyebutkan bagian tata usaha. Nah, bagian tata usaha ini ada di Kanwil, sedangkan kita ini kan satkernya kan ini ya, ada yang di KUA, ada yang di MAN, ada yang kemudian di madrasah, Bawah kemudian di atap. bawah atap, Hmm. kemudian di madrasah swasta mungkin. Oh, Nah, beda itu lagi. sesuaikan dengan satker terkecil kita. Misalnya kalau kita di bawah atap, ya berarti kita Subak pilih yang Kantor. kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kemudian kalau di madrasah kita pilih MAN 1, MAN 2, MTS. Nah ini baru tampil Bapak Ibu. Nah, ini ada di menu profil untuk update ini, update apa namanya? Update profil. Nah, di sini ada nama, NIP, jabatan. Nah, satuan kerja yang dipilih di sini ya. Satuan kerja ini harus kita sesuaikan. Kalau KUA ya disebutkan misalnya KUA Kraton, KUA Pakualaman. Kalau pengawas ya berarti di bawah atap Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kemudian kalau misalnya guru madrasah swasta ya Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kalau Kalau guru agama gimana Mbak di sekolah Nah, umum? kalau guru agama di sekolah umum itu milihnya nanti yang Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Oh, ikut bawah atap ya. Oh. Di beberapa pengalaman kemarin guru agama di sekolah umum itu memilihnya pendis ya, Pendis. bidang pendis gitu. Oh, salah kamar. Pendis itu salah kamar, itu Oh. masuknya di Kanwil. Nah, padahal ini satker yang kita pilih ini nanti akan mempengaruhi verifikatornya. Oh. Nanti kalau kita salah kamar, berarti nanti kan Tidak. tidak dianggap di sana di Kanwil juga nggak akan diverifikasi karena merasa oh ini bukan pegawai saya. Nah, di sini pun tidak akan diverifikasi Karena tidak karena ada. nggak masuk di kita Nggak datanya. masuk Nah, datanya. itu nanti yang Oke. langkah pertama begitu kita membuka harus mengupdate data dan terutama satuan kerja, update profil. Nah, kemudian langkah kita adalah masuk ke menu dashboard. Nah, di sini sudah disediakan di menu dashboard ini, mohon maaf, Pilihan-pilihan. pilihan-pilihan Pak, mantalku. Iki sopo ya? pilihan-pilihan ini jenis-jenis kenaikan pangkat seperti tadi disinggung oleh Bu Halimah ya, ada reguler, struktural, fungsional dan penyesuaian ijazah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pelaksana otomatis nanti masuknya di reguler. Kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu penghulu, penyuluh, kemudian perencana itu masuknya di fungsional. Kalau Bapak Ibu eh, Kasih. kemudian Penyelenggara. penyelenggara itu masuknya di struktural. Orang. Dan ada lagi satu jenis lagi yang penyesuaian ijazah ini tadi yang sudah disinggung oleh Bu Halimah. Penyesuaian ijazah tadi. Iya. Itu ada menu Sudah sendiri, pilihan sendiri. Oh. ada pilihan sendiri. Nah, kemudian untuk yang ini kita pilih sesuai sesuai apa namanya jenisnya tadi sesuai jenis kenaikan pangkat. Kemudian di bawah ini tampil jadwal-jadwalnya. Jadwal-jadwal seperti tadi sudah disampaikan Bu Halimah juga. Kalau kita lihat di sini sekarang ini kan tanggal 25 Februari ya. Februari ya. Nah, 25 Februari kita masuk di sini nomor 4. Sekarang baru berjalan pengusulan untuk kenaikan pangkat periode April. Mulai dari 17 Februari sampai dengan 28 Februari ini upload untuk di Layak di rentang waktu ini. Paling lambat di tanggal 28 Februari pukul 16. Sudah harus terupload Sudah ya. harus terupload. Sudah. Nah, kemudian untuk melihat apa saja sih berkas yang harus diupload meskipun tadi sudah disampaikan Bu Halimah, kita bisa membukanya di sini, klik deskripsi. Nah, deskripsi ini memuat dokumen-dokumen yang harus Yang harus kita diunggah siapkan. ya. Oh. Jadi sebelum kita mengunggah kita harus menyiapkan dulu Mbak Za. Oh. Ibarat kita kalau masak itu kan kita menyiapkan bahannya dulu ya. Bahan. Heeh. Ya. Jangan sampai udah cemplung nggak punya kencur kayak gitu. Melayu nang warung. Melayu nanti keburu gosong. Ya, kosong. Nah, itu kita harus menyiapkan dulu. Kita ngintip dulu di deskripsi Oh ini. ya deskripsi. Kita ya. butuhnya ternyata SKKP terakhir, kemudian ijazah, kemudian Oh, SKP. tapi yang diklik di bawah dulu atau ngeklik Yang atas, deskripsi? yang deskripsi. Oh, meskipun periodenya Untuk periode ini hanya pengumuman. Oh, pengumuman. Oh, bukan Jadi kliknya periode. itu Oh. pengumuman periode aja untuk mengetahui sekarang ini kita berada di mana, di periode gitu. mana, seperti itu. Kemudian setelah kita tahu
syarat-syaratnya ini meskipun tadi disampaikan 25 ya namanya dataku tanggung jawabku, datamu tanggung jawabmu, kemudian kalau ada kesalahan resiko kita masing-masing, Iya. tapi kita dari kepegawaian itu berinisiatif untuk Coaching. membantu, memfasilitasi Pendampingan ya, pendampingan. Jadi pendampingan. biasanya Ya. kita buatkan grup seperti yang sekarang sedang berjalan kan usulan April ya. Usulan April itu Oh. kita buatkan grup siapa saja yang mau mengusulkan di bulan April. Kebetulan ada sekitar 30-an sekian Oh, yang banyak ya sekali. lumayan banyak. Ya. Jadi kita bantu untuk apa ya mengecek dokumennya. Kemudian kita kasih catatan di situ meskipun nanti biasanya ada yang ini revisi kami sudah betul belum meskipun nanti belum tentu kita bisa ngecek lagi karena waktu ya, karena waktu dan saking banyaknya yang harus kita cek. Jadi kita serahkan ke Bapak Ibu kalau sudah kita kasih catatan, ya mohon untuk dilengkapi sesuai catatan masing-masing seperti itu. Itu untuk dokumennya. Nah, kemudian untuk teknis pengusulannya bagaimana? Nah, kita klik yang ini, ajukan. Terus nanti, nah di sini masih dikasih kesempatan sekali lagi, cek untuk satuan kerja. Cek kembali, pilih satuan kerja yang sesuai. Nah, ini aplikasinya baik ya. Jadi masih disuruh ngecek lagi. Apaan ya? Upload. Iya, jangan sampai kita nyasar. Masih dikasih kesempatan lagi, jadi kita harus Aplikasinya ngecek lagi. Kalau baik. ternyata di sini harusnya kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta kok masuknya di bagian Pendis. tata usaha atau malah di Pendis. Oh. Nah, itu berarti alamat Bisa masuk Kanwil. Nah, Oh, itu kita bisa masuk dilupa. lagi ke profil, kita ubah Oh, lagi ke masuk ke profil. kembali ke profilnya. Kembali ke Oh. profil karena menu update adanya di profil Oh, seperti itu. gitu. Setelah kita pastikan oh udah bener, oh ya udah, berarti kita lihat lagi nih dokumen-dokumen yang harus kita upload. Nah, ini ada di jenis dokumen ini yang sudah kita pelajari di deskripsi tadi yang sudah kita siapkan. Makanya kita harapkan ketika kita sudah masuk di sini ya dokumennya sudah lengkap, tinggal upload-upload. Besarannya sudah ada di situ Nah, Ibu Lipur ya. Di sini besarannya ditentukan 1 MB maksimal. Oh, iya. Tetapi pengalaman kami karena selain diupload di sini kita kan juga harus upload di CASN ya. Oh, iya. Nanti admin yang memasukkan. Di Oh, CASN itu mengakomodir dokumen itu maksimal 900 KB. Kalau lebih dari itu nanti akan sangat berat dan susah untuk masuk ke situ. Jadi kita sarankan untuk dokumen-dokumen itu ukurannya maksimal 900 KB. Nah, yang biasanya ukurannya sangat besar itu SKP. Nah, SKP karena itu lembar-lembar, banyak banget ya. berlembar-lembar. Berlembar-lembar. Saya 16 lembar. Nah, bisa jadi ada yang lebih. Nanti bisa kalau lebih. RHK yang diambil semakin banyak, Oh, iya. ini terus jempolnya semakin banyak, Oh. nah, nanti mungkin bisa jadi. Kalau belum TTE ada stempel barang. Oh, iya. Nah, dengan adanya TTE ini kita terbantu nanti ukurannya jadi lebih simpel ya, lebih simpel dan bisa sudah presisinya bagus. presisi pas. bagus. Baik. Nah, ini kita upload di sini, kita upload misalnya nomor 1 SK kenaikan pangkat, ya udah kita upload di sini, upload dokumen, terus kita masukkan, kita pilih dokumennya, misalnya contohnya di sini, ini ada contoh dokumen. Nah, nama dokumennya SK kenaikan pangkat. Terakhir. Misalnya seperti ini, terus kita simpan. Turun klik bawahnya. Nah, Nah, nanti akan tersimpan. Nah, nanti begitu juga untuk langkah-langkah selanjutnya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai nomor 8. Nah, ini ada beberapa yang, ada beberapa yang harus dipenuhi, tapi ada yang tidak wajib. Seperti tadi disampaikan 25, mungkin misalnya tidak ada tugas belajar atau pencantuman gelar, itu nggak harus diisi. Nah, berarti nggak usah diisi, nggak apa-apa, tidak. nggak harus Tetap diisi nanti untuk bisa beberapa. kirim gitu. Tetap yang bisa bawah. kirim. Nah, kita pun di sini masih ada kesempatan setelah mengupload semua dokumen sebelum kita kirim ajuan, ini kita masih ada kesempatan untuk ngecek lagi di biru-biru ini. Kita klik, nah ini apakah dokumennya sudah benar apa belum? Nah, setelah kita teliti, kalau udah benar semua, kita klik kirim ajuan. Kita lewati saja ya karena agak lama ini. Iya. Nah, setelah benar kita kirim ini, kirim ajuan. Tapi pastikan lagi sebelum kita klik ini, kita pastikan benar. Karena tadi seperti disampaikan Bu Halimah, tiap periode itu kita cuma dikasih kesempatan satu kali. Ya. Begitu
statusnya tidak memenuhi syarat, ya udah kita harus usul ulang di Di periode bulan berikutnya. berikutnya. Meskipun Oh, cuma 1 bulan ya, oh ya. karena sekarang kita diuntungkan dengan regulasi kenaikan 12 bulan ya. 12 kali. 12 Jadi kali. kalau misalnya tertunda ya cuma 1 eh, tahun ya. satu Iya, satu bulan ya. saja. Maksudnya Nah, dalam 1 tahun kemudian gitu. setelah kita kirim Ajuan ajuan, kita akan bisa memonitor melalui aplikasi ini juga, aplikasi Layak. Nanti di sini akan tampil menu monitor gitu ya. di bawah kirim ajuan akan tampil monitoring ajuan, monitoring usulan. Apakah usulan kita TMS tidak memenuhi syarat atau MS memenuhi syarat. Nah, kalau Istilahnya TMS tidak Iya. memenuhi syarat. atau Saya bisa juga kerumunnya mau bisa. PMS ya. Bingung TMS. Gitu. Oh ya, tidak memenuhi syarat. Kemudian di situ karena verifikatornya 2 tahap ya, di tingkat Kabupaten kota, kemudian maupun provinsi Kanwil, ya. Nanti misalnya di kota sudah MS memenuhi syarat, nanti dilihat lagi, oh sudah sampai mana. Di Kanwil ternyata MS juga, nanti akan dilanjutkan ke Ke pusat. BKN. Pusat Seperti dulu itu. enggak? Nanti tergantung Jadi, wewenang ya. Tadi Wewenang urutannya ke iya, ke BKN dulu. pusat, Pusat dulu baru kemudian BKN. nanti yang golongan Oh, untuk golongan yang untuk struktural ya. Nah, Oh, 4 ke atas. Kalau 3A dan 3B wewenangnya di Jogja saja. Jajah. Oh, nggih. Seperti itu. Oh, nggih. Mungkin seperti itu ya. Sebenarnya masih ada beberapa misalnya kesalahan-kesalahan dokumen, tapi mungkin langsung dilanjut di diskusi aja. Dia mengingat diskusi. waktu. Iya, mengingat waktu. Ini tadi ada di kolom chat tadi ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Tuti Mulyani itu tadi yang tentang UPKP itu maksudnya apa? Ujian penyesuaian kena UPKP adalah ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Itu loh Mbak Tuti. Kemudian yang seterusnya Mbak Dewi ini pertanyaannya, izin bertanya bagaimana caranya jika ingin mengetahui jumlah formasi untuk JFT. Nah, itu silakan. Terima kasih Mbak Dewi. Kalau bagaimana caranya untuk mengetahui jumlah formasi untuk JFT itu diserahkan kepada penggunanya, user pembinanya di masing-masing jabatan fungsional tersebut. Karena kan formasinya sudah ditetapkan oleh Menpan dan ada peta sebarannya sampai ke satker terkecil, apakah itu sampai di tingkat kanwil ataukah sampai di tingkat kabupaten kota. Itu sesuai dari user instansi pengguna Contohnya, Bu, contohnya penghulu bisa penghulu itu ada di Dirjen Bimas Islam, lebih ininya bagian kepenghuluan mungkin ya subdit kepenghuluan atau bina sakinah, saya belum gitu juga. Subdit Bina KUA. Penyuluh juga sama seperti arsiparis itu ada di Biro Umum misalnya. Terus analis SDM itu atau auditor SDM itu ada di Biro SDM. Kemudian perencana itu ada di Biro Perencana. Itu masing-masing masing-masing instansi pengguna yang sebagai pembinanya di instansinya di situ yang lebih mengetahuinya. Dan tidak semuanya memang kita tahu, karena sampai hari ini yang kita dapat SK-nya peta sebaran jabatan fungsional itu baru Arsiparis ada, perencana ada, kemudian terakhir kemarin Prahum ada. Jadi terbatas sekali ya Mbak ya. Jadi kita juga tidak tahu. Biasanya itu ada setelah ada UKOM, biasanya ada UKOM, kemudian dibuka. UKOM juga kan sama dengan periodisasi kenaikan pangkat. UKOM itu oleh instansi pembina masing-masing jabatan fungsional itu dibuka 12 kali setiap tahun. Tapi tergantung dari instansi kita, termasuk usernya ya, instansi penggunanya, itu dia bisa berapa kali dia kesiapannya untuk merekrut mengikutkan ASN-nya untuk mengikuti UKOM. Nah, biasanya setelah ada informasi instansi pembina akan mengadakan UKOM, kemudian oleh usernya, instansi penggunanya, kemudian ditampung dan di-share ke bawah, itu biasanya baru keluar sebaran formasinya.
Oke. Jadi sementara itu kita masih terbatas ininya informasinya untuk sebaran jabatan fungsional. Oh iya, baik Bu Halimah. Ini sudah 14.23, wais. Nanti sudah, tapi nampaknya nanti bulan depan akan diteruskan lagi ya Bu Halimah ya dengan materi yang lain juga nanti Oke. dengan pertanyaan-pertanyaan yang hari ini belum terjawab. Ini tadi UPKP sudah dijawab. Kemudian ada kapan ujian persamaan S1 itu tanggalnya berapa? Belum ada. Ada. Kalau ujian penyesuaian kenaikan pangkat itu barengan dengan ujian dinas. Oh, barengan tuh Setiap Mbak. tahun biasanya ada itu. Nanti yang Nanti mengumumkan akan dari diumumkan, J. Oh, belum ada pengumuman ya sekarang. Oh, belum Eh, ada. Mbak Tuti belum ada pengumuman. Mungkin Bapak Ibu semuanya, ini waktunya sudah hampir 2:30 ya. Nanti saya disebut. Oh, Pak Kasubag badai pangandikan. Ada bertanya? Oh, tidak baik. Bapak Ibu karena waktunya sudah melender banyak sekali. Mohon maaf dan kita lanjutkan di bulan depan tentunya di teras kepegawaian yang akan tayang setiap bulan sekali. Dan terima kasih untuk atensi Bapak Ibu semua pada siang hari ini dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Dan mohon maaf kami apabila dalam mengantarkan acara banyak kekurangan. Terima kasih kehadiran Bu Halimah, Mbak Lipur. Nanti kita bertemu bulan depan ya. Nanti tentunya Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan ataupun bahan yang ingin disampaikan di forum teras kepegawaian kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Baiklah kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Saya Zahara. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan tentu teman-teman dari balik layar ada Mas Hamid, ada Mas Naufal, kemudian Dwiki. Mas Dwiki, Mas Fania, Mbak Niken ada nggak? Semua tak absen ya. Terima kasih semua teman-teman tim Prakom yang telah mensukseskan acara teras kepegawaian pada siang hari ini. Baiklah, sampai jumpa. Billahi taufiq walhidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.